Halo HCS Banpos, kembali lagi bersama saya Irat Suirat. Kali ini saya sedang bersama dengan Ketua Satgas Covid MUI Provinsi Banten. Di sini kita akan bertanya-tanya nih mengenai bagaimana sih pandangan beliau tentang vaksin. Kan vaksin juga sekarang lagi digembor-gemborkan nih di Indonesia. Jadi gimana nih Pak tanggapan dari Bapak mengenai vaksin yang saat ini sedang sedang istilahnya sedang naik daun gitu tuh di Indonesia. Ya, jadi pada prinsipnya begini, ini ada pandemi, wabah ini harus segera diakhiri. Kita sekarang ingin mengatasi ini dengan cara yang paling praktis, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, kemudian jaga jarak, ya kan? Nah, sementara kehidupan ekonomi harus terus berjalan, bagaimana caranya agar kita terhindar dari wabah ini? Nah, jadi kalau cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ini kan aspeknya eksternal, ya kan? Iya. Bagaimana caranya biar yang menjaga ini ada di dalam diri kita imun, ya. Ketika ada virus itu masuk, lalu kita dijaga gitu. Nah, itulah gunanya vaksinasi. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya vaksinasi itu kita harus pastikan bahwa vaksinnya itu halal. Mengenai kehalalan nih Pak, bagaimana sih Pak tanggapan, bagaimana pandangan dari sisi agama vaksin ini? Ya, jadi nanti kan ada POM yang menangani obat, makanan dan seterusnya. Nanti dia akan memberikan satu rekomendasi. Nah, sebelum itu dilakukan, semua pihak akan berkoordinasi apakah bahan-bahan yang digunakan masuk dalam kategori halal atau tidak. Nah, ketika ini halal, maka tentu sudah sewajarnya kita mendukung gerakan vaksinasi. Jadi pastikan dulu bahwa ini halal. Nah, jadi bagaimana nih Pak dukungan MUI terhadap vaksin ini? Ya, jadi kalau kita lihat MUI itu dari dulu ada imunisasi, berbagai imunisasi kita memberikan dukungan. Karena apa? Karena setiap doa-doa kita selalu minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad. Nah, untuk afiatan fil jasad ini kita perlu makanan yang gizinya seimbang, ya. Kalau sakit kita perlu obat-obatan. Nah, ini bukan obat, ya kan? Vaksin itu bukan obat, tapi vaksin itu adalah cara kita untuk membentengi, agar kita tidak terkena potensi penyakit tertentu, ya kan? Jadi kalau ada campak, ada apa, banyak itu sudah dilakukan di kita. Mau berangkat haji, biasanya orang Indonesia kalau pulang dari haji batuk, pilek dan seterusnya, maka dilakukan vaksinasi sehingga pulang dari melaksanakan ibadah haji dia tetap sehat, kan gitu kan? Ini juga sama. Jadi kita tunggu saja prosesnya. Ini rangkaian uji coba itu sedang berlangsung, Jadi kita harus berprasangka baik bahwa semua pemerintah itu menghendaki rakyatnya terlindungi, karena salah satu kewajiban pemerintah adalah melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya kan? Kita mempercayai pemerintahan kita, dan nanti percaya saja tidak cukup, maka ada uji lab, nanti berdasarkan uji lab itu diperiksa oleh para ahli. Nah, kalau para ahli mengatakan bahwa bahan dasar dari vaksin ini halal, maka seharusnya kita dukung. Terus Pak, gimana nih kalau misalnya dari masyarakat itu menolak untuk divaksin? Kan ada beberapa masyarakat juga yang khawatir vaksin ini kayak takut gitu tuh, takut ketika mereka disuntik lah, apalah gitu. Gimana nih? Tentu pertama ada yang faktor teknis. Jangan vaksin, bukan vaksin juga memang takut disuntik dia. Jadi ada orang yang takut dengan tajamnya jarum, kan? Jadi mau vaksin, bukan vaksin, disuntik nggak mau dia. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang pemahaman tentang vaksin. Jadi ini apa sih ini vaksin gitu kan?
Nah, ketika pengetahuan tentang vaksin itu negatif, maka dia akan cenderung menolak, ya kan? Tapi sekarang kita bayangin ya, banyak relawan ini vaksinnya belum dipastikan apakah dia aman atau enggak, tapi sudah banyak orang, ribuan orang bersedia menjadi relawan. Nah, ya kan? Kita bisa bayangin kenapa mereka bersedia menjadi relawan. Tentu kita tidak hanya pikir oh iya karena dia mendapatkan upah misalnya dari kerelawanannya itu. Saya kira tidak sesederhana itu kan. Tapi kita bisa mengatakan ada sebagian orang yang rela ya menjadi relawan karena ada kepentingan yang jauh lebih besar, menyelamatkan jiwa seluruh rakyat di Indonesia dalam konteks Indonesia. Dan kalau ini berlaku untuk semua, maka dia rela menjadi relawan demi keselamatan orang banyak. Itu kan sangat tinggi ya, sangat mulia. Itu kan Pak, supaya masyarakat menerima vaksin, gimana sih Pak sosialisasi dari MUI-nya terhadap masyarakat? Jadi pertama kali yang MUI pastikan bahwa ini halal. Kemudian yang kedua ini thayyib. Jadi begini, orang divaksin, ini kan barang asing ya, barang asing masuk. Tentu saja orang yang divaksin, vaksin apa saja, imunisasi, jenis imunisasi apa saja, karena ini ada barang asing masuk, tentu ada reaksi. Nah, reaksi itu misalnya ada anak habis diimunisasi panas. Ya kan, ya gitu. Ini nanti, wah ini gara-gara COVID. Bukan COVID yang begitu. Ketika ada barang asing masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita pasti akan reaksi. Ya, seperti itu. Nah, ini semua harus dikenalkan bahwa memang ada dampaknya. Karena itu informasi sementara dari Dinas Kesehatan bahwa yang akan divaksinasi pertama kali ini adalah yang usianya di atas 18 tahun dan di bawah 60 tahun. Jadi yang di atas 60 tahun tidak divaksinasi. Begitu juga yang di bawah 18 tahun anak-anak itu tidak divaksinasi. Mengapa begitu? Ya karena untuk mendapatkan vaksin ini dia harus juga punya daya tahan dengan kemungkinan tadi efek samping yang itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi karena ada reaksi dari tubuh kita terhadap sesuatu ya barang yang asing. Nah, gitu. Tapi ini nanti sementara sifatnya. Jadi sementara itu ada reaksi beberapa waktu, kemudian dia akan menyesuaikan dengan tubuh kita dan kita menjadi sehat. Jadi MUI Provinsi Banten mendukung adanya vaksin gitu ya Pak? Paling tidak ini sangat membantu pikiran kita. Jadi dengan vaksinasi ini pikiran kita tidak lagi was-was. Nah ya kan, orang kan takut, waduh ini nanti saya ketemu orang ini nanti bagaimana kalau terjadi ini itu. Kita nggak perlu lagi ada pikiran begitu karena sudah dipersenjatai. Jadi dengan vaksin itu artinya kita sudah memiliki senjata untuk melawan COVID itu dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, CS Banpos, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Pak Ketua Satgas COVID MUI Provinsi Banten. Jadi MUI Provinsi Banten itu mendukung adanya vaksin dengan nanti akan melakukan penelitian atau lab gitu ya Pak ya? Uji lab, uji kehalalannya. Jadi tapi Irit mau ingetin dulu nih untuk CS Banpos yang belum subscribe channel YouTube Banpos, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.